saya coba berarti yang masih sesuai dengan apa requestnya rekan ini ya ini. Saya mulai dari sini aja biar kenal saya. Dulu saya nggak sebesar ini. Jadi ini saya angkatan 98, masih muda sekali kan. 98 dan ini bentuk nyata saya pada saat itu. Ini masih kampus. Jadi dulu saya keluar 2003. Jadi saya sebelum lulus, sebelum wisuda sudah dapat pekerjaan ke Lampung dari Pak Sitompul, Pak dia tuh atau udah meninggal kan ya? Udah meninggal ini. Sama Mbak ini kemarin yang baru meninggal ya, Rina, Bu Rina. Itu dulu kan asnya Pak Kompul, Istum kan. Kemudian saya dari Sujentan. Setelah itu saya di Atlanta. Saya di Atlanta Pak. Saya. Terus kemudian pernah di musik itu sama-sama setelah. Kemudian setelah 2021 akhir, kemudian kita bentuk izin tentang nomor 3. Saya Pak Eko dan Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad ini adalah 20. Jadi kita berada 3 orang ownernya di semua. Ini juga hobi saya. Jadi saya kasih pegangan rekan-rekan harus punya hobi untuk melakukan tes. Kalau enggak susah. Dan pekerjaan kemudian nggak usah khawatir. Ini hanya sekelas pembelian yang ada di sini dan belum semua tercapture ya. Banyak sekali. Dan saya juga langsung ke ini. Jadi sebenarnya kalau sesuai mungkin di mana boleh ada. Jadi ada untuk fisik, untuk fisiologis, genetik, patologi dan sebagainya. Ini adalah gimana cara kita untuk mempertahankan ketika saya mau benih ini A dari awal sampai akhir dia harus A. Kita nggak mau ada A plus A minus dan sebagainya. Ketika jangan beli aqua, ya rasanya harus aqua. Nggak mau ketika beli aqua rasanya mungkin Nestle apa itu apa itu mineral atau beli mineral rasanya aqua nggak mau. Ya seperti itu semuanya. Karena di sini banyak sekali habit-habit yang dirilis sama perusahaan. Jadi gimana caranya kita bisa mengcapture semua ini ada mutu bunyinya. Gimana caranya? Dari awal. Kalau di ilmunya pembenihan itu drift right style. Jadi gimana melakukan itu ya benar di awalnya. Kalau di posisi 8 yang akunnya seperti ini. Jadi nanti saya kasih awal kalau mau. Daripada ini tanya aja. Jadi nanti jangan catatan yang di sini nggak ada. Nanti di proses 8 itu memang pertama di awal kita harus tahu kesesuaian benih itu. Jadi gini gambarannya, ketika saya ingin hybrid C itu dari ketua A sama B, sudah bisa bayangin ya di lapangan seperti apa jagung pembenihan seperti ini ya kalau yang ada bunganya itu jahat yang tidak ada itu betina dari jagung namanya dazzling. Jadi planting, jadi pertama proses benih itu benar-benar dicek, oh ini memang A, ini memang B, jangan bertukar. Kalau bertukar nariknya itu nggak bisa, yang bisa jadi C. Karena kan C itu dari A sama B. Kalau A sama D bukan C, A sama E bukan C. Nah seperti itu. Jadi sebelum kemudian pada saat tanam
ini harus terpenuhi. Split planting, rasio planting, jarak tanah ini sebenarnya lebih ke arah bukan mutu tapi produktivitas. Jadi setiap hybrid itu punya karakter sendiri. Split planting itu berarti ketika munculnya tasel sama keluarnya silking, pernah ngamatin nggak bahwa jagung itu tasel sama silking itu duluan mana? Tasel. Jadi tasel keluar dulu baru silking ngikuti. Pernah nggak tanam jagung satu pohon aja? Kenapa? Enggak. Pernah lihat orang tanam di pekarangan cuma 3 baris 2 baris? Rata-rata bukan, karena tidak ada persilangan. Kalau satu saya jamin bukan, kalau ada 4 mungkin masih ada isinya, tapi bukan. Jadi jagung itu adalah tanaman tipe silko. Ya, atau aja saya ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyerbuki dirinya sendiri. Dia bisa silang. Nah, kita punya tetua ini jantan, ini betina. Yang diharapkan nanti dipanen adalah yang betinanya. Betina ini berarti kan dalamnya itu kan sudah C. Karena kan ini kan bunga jantan ya. Di sini kan bunga betina. Ini kan pengkawin di sini kan, nah ke sini kan. Saya di sini ya, belum. Nanti dari sini satu rambut itu kan 1 biji. Jadilah ini isinya C. Ini beda. Nah, split planting itu adalah penyesuaian keluarnya silking dengan tasel itu harus sesuai. Setiap hibrid itu punya karakter sendiri. Jadi ada yang ketika jantannya ini keluar, silkingnya belum keluar, atau silkingnya keluar duluan, taselnya belum keluar. Nah, itu harus ada penelitian sebelumnya sehingga mendapatkan namanya split planting. Seperti sekarang gini, 035, 0 itu adalah female, 3 berarti setelah female 3 hari kemudian ditaruh jantan pertama, 5 hari kemudian taruh jantan kedua. Kenapa seperti itu? Jadi harapannya ketika kan tadi saya bilang antara keluarnya ini sama ini nggak sama, ya kan? Itu diteliti dulu. Oh, varietas ini berarti 035, berarti female-nya 0, 3 hari kemudian jantan, 5 hari kemudian jantan lagi. 3 hari jantan harapannya pada saat keluar pertama dia sudah pecah yang jantan pertama. Silking ada istilahnya jangka waktu dia mengering, sehingga pada saat ini sudah mulai kering juga sebenarnya sudah ada nih, ini masih seger. Yang jantan kedua pecah, dia menyerbu itu. Kenapa ada 035 atau 057 berarti ya 5 hari kemudian jantan pertama, 7 hari kemudian paling jauh ada 079. Ada lagi yang 303 contoh kasus. Berarti 0 kan tetap kita female ya. 3 hari sebelum female itu jangan. Kadang-kadang ada hybrid yang memang antara jantan dan ininya nge-match-kannya harus mundur. Makanya 0 itu dia betina. Jadi kalau jenengan ke pusat ini 0 sebenarnya berapa? 035 berarti 0 itu betina. Atau 305 berarti 0 itu betina. 3 yang depan itu male. Jadi mundur. Itu biar kalau di ini namanya nicking, biar match antara pecahnya tasel sama silkinya keluar. Rasio ini lebih ke arah sebutnya ini sebanyak apa sih, bisa mengawini berapa baris betina. Rasio berarti 1:4, berarti 1 jantan bisa mengawini 4 betina. 1:5 berarti 1 jantan 5 betina gitu. Nah, cara tanam udah tahu ya. Nah, supaya bisa jalannya, karena kan petani sekarang kepemilikan lahan berapa? 0,15, 0,2 satu petani. 0,1
katakanlah 0,1. Berarti kalau saya tanam 1 hektar ada berapa tani? Nah, makanya di dalam dunia pembenihan jagung kita harapannya bisa kena kompak area. Artinya apa? Dalam area satu desa atau satu dusun itu juga bergerak semua. Kenapa? Ini tadi supaya pertama saling membantu. Contoh, punya Pak A, sebelahnya Pak B, itu jumlahnya mungkin drop. Dia bisa dibantu sama yang punya Pak A. Nah, contoh itu yang di Ponorogo. Ponorogo itu ada yang 1:8. Gak cukup, juga cukup sebenarnya. Tapi jadi cukup kenapa? Karena satu hektar 20 hektar, tanggungan semua. Kenapa Ponorogo? Jadi ini rumah petaninya, rumah growernya, belakang 20 hektar. Jadi kayak di Eropa gitu loh. Langsung. Karena kita di sana itu ada tambah, itu ada namanya ya. Kalau lagi pemeriksaan ini bunga yang tertinggal, dan ini nggak boleh ada yang tertinggal dan dijemput. Itu kayak orang di dalam Eropa itu lagi nyari orang hilang. Itu kan polisi kan sini satu, situ satu, gitu itu kan jalan. Terus kayak gitu kan di Ponorogo. Jadi keren di sana. Jadi 20 hektar, 30 hektar langsung 15 hektar kayak gitu. Nggak ada sih 0,2 terus hampir nggak ada kan. Ya, langsung berat. Nah ini isolasi berarti ketika saya tanam di daerah sini, misalnya di lahan ini ya, itu 200 meter nggak boleh ada jagung lain, karena disebutnya kan ulat angin. Jagung kan itu sering ulat angin kan. Ketika ada 2 meter itu asumsinya angin bisa sampai ke tempat kita, sehingga saya minyak A kali sama B jadinya C tidak bisa. Ada D, ada E, ada siapapun itu ke situ. Makanya nggak gagal akhirnya. Atau ketika di bawah 200 meter itu selisihnya 30 hari. Tapi aktualnya di apa? Sebenarnya kita lihat sikon 15 hari masih oke. Ya. Nah ini berkaitan dengan cropping. Masih ada stability sebenarnya. Cropping itu menghilangkan tanaman yang tidak kita hendaki. Terkadang dalam benih induk itu yang kita kirim itu mungkin ada 1-2 yang bukan hybridnya atau mungkin off type itu berarti tanaman dulu yang ada penyimpangan ya, kayak di sini ya. Jadi ordernya saya rata-rata kan sekian meter, terus saya ada yang blok terus gede. Nah, order rata-rata itu harus dibuat. Saya dibuat. Jadi itu ada volunteer ini bekas tanaman jagung sebelumnya. Jadi kita tanam jagung benih sebelumnya tanam jagung, bisa jadi ada rontokannya yang di situ bisa keluar lagi jagung. Wrong line, jadi line-nya ini kadang nanti ada gambarnya ya. Itu ini kan gini ya, lurus terus ini satu baris, baris 2, baris 3 gitu kan. Ini kadang-kadang ada petani yang nyelentang gini miring. Terus yang satu sudah bawa apa ketir sing ketang kan buat tali aja kan. Itu temennya udah lurus, si ini menggok gitu. Jadi ada di temunya. Nah itu yang sisanya di sini kita hilangkan. Kenapa? Bayangin ketika kalau karakternya berbeda banget ya orang. Bayangin kalau karakternya jelas berbeda kayak ini kan mirip. Ya kan secara morfologi ini kan morfologinya mirip kok. Ternyata bunganya juga kita nggak pernah tahu kan pada saat sampai berbunga baru kita tahu berbeda. Kalau ini geser ke sana terus ini natap ke sini pada saat jatuh bunga kan kita nggak tahu karena sebetulnya kan bunga belum keluar. Nah bisa tertinggal yang harusnya disebut karena silangan tadi kita nggak tahu di mana. Akhirnya pada saat berbunga mungkin kita kelewat udah pecah. Kalau udah pecah berarti kan yang kita anggapannya berarti B ya. Berarti B mengawani B juga. Dan jadi C. Dia C. Itu.
cutting, nanti tak panen sendiri. Dan cutting ini cabut jantan. Ya, mohon maaf bagi para pria. Kaidah di sini adalah setelah Anda melakukan tugasnya, Anda harus dihilangkan. Ya, cabut semua. Jadi ini nanti tahunya nggak ada. Kenapa? Kan dipanen kan, pasti di situ ada buah, ada tongkol. Saya tongkol. Ketika sudah selesai, kita kan itu minta apa? Serbuknya aja. Ketika sudah selesai, terus kita katakanlah kita pelihara sampai panen. Ketika panen, tongkolnya tercampur, yang susah itu masih di pas terima. Karena harus paham nih tongkolnya, tongkol jantan betina, pasti banyak sortiran. Itu. First, nah ini gambarnya logging. Ini logging, ini yang tidak benar ini dibuang. Gitu. Terus ini kita swing. Jadi sebelum keluar kita harus hilangkan. Nah, tugas orang quality atau bagian itunya dia harus ngecek tidak boleh lebih dari 2% yang tertinggal. Jadi standarnya tidak boleh lebih dari 2%. Caranya itu pakai sampling. Ya, samplingnya itu kalau ini nggak ada nih, mau tulis. Mau saya. Jadi 0 sampai 2 ini paling simpel ya. 0 sampai 2 hektar sampelnya 500. 2 sampai 4 hektar naik 100. Jadi setiap kenaikan 2 hektar naik 100. Oke. Caranya 100 seperti apa? Zigzag. Jadi saya kayak ini ya, jalan. Ini jalan 100. Terus sini lagi 100. Zigzag terserah. Yang penting 100 dua kali. Itu ketika menemukan yang tertinggal, walaupun itu split itu jabut terus masih ketinggalan segini, tutup itu satu. Nah, temuannya itu dibagi dengan samplingnya tadi, itu nggak boleh lebih dari 2% untuk 3 kali pemeriksaan. Sekali pemeriksaan kalau itu mau 1% itu langsung drop apa namanya statusnya. Paham? Apa ada pertanyaan? Ini adalah sebenarnya ujung tombak untuk quality di lapangan. Karena di sini intinya tinggal ini silang sini. Jadi A kali sama B. Udah. Nggak boleh ada di sini ada hal lain, ini ada di sini ada lain, nggak boleh. Ya, pokoknya ini ada. Ini kan juga tanaman yang tidak didekati, tanaman lain kan sebenarnya kan yang objek tadi itu juga nggak boleh ya di sini. Ini bersih. Agak ribet tapi ya garingnya di situ. Oke. Nah, ya tadi yang bilang bukan para lelaki yang banyak diam tapi jadi setelah tugasnya selesai, format tugas dibuang. Kenapa? Ya tadi biar nggak campur. Yang kedua bagi perusahaan itu karena ini sumber kan ini benih induk, berarti kan di sini kan A kali A. Nah, itu mengamankan istilahnya performa mereka supaya ini nggak keluar pakai petani untuk silakan lagi. Jadi sebelum dia matang itu sudah dibongkar. Yang bisa beberapa bulan. Oke. Ini panennya. Jadi panen paling gampang itu pakai midline atau black layer. Nah ini paling gampang. Karena kita belum punya MC master di masing-masing masing-masing area. Jadi kita punya adalah pakai midline sama black layer. Jadi ini adalah stepnya. Jadi yang layak panen tuh biasanya step 3 itu adalah pelaporan perencanaan panen. Jadi panennya itu di step 4. Kalau ini pakai apa Pak? Pakai susu. Yang itu? Ya, ini apa dari susu kalau Yang
4 ke 5 ya 30. Cara tahunya itu dari apa, dari setelah silsilah. Cara tahunya dia apa, udah decline stage berapa gitu. Jadi setelah pengisian nanti umur tadi kan sudah berkata nih, terus berkata sampai dulu sampai umur 90 atau berkata 60. Nanti kan asumsinya kalau kita sebenarnya rata-rata itu kan di angka 105 makanya 105 sampai 110 berapa ini ya kondisi lahir gimana. Nah, umur 90-an sebenarnya bisa dibuka statistik kalau kontrol tengah ya perusahaan yang lama buat lah katakan terus dia berikutnya berapa nih statistik berapa nih, dan itu bisa mengasumsikan oh kira-kira seminggu atau 2 minggu lagi bagaimana. Semakin dia sedikit, jadi semakin bisa ditahan Ya, udah matang. Atau ini black layer itu kalau di manusia itu tali pusar. Tali pusar itu udah hitam, udah kering, kan dia putus. Nah, tapi dia bisa mencari makan sendiri namanya itu. Ya asumsikan seperti itu. Jadi black layer itu manusia kayak tali pusar ini. Hitam-hitam. Itu ya. Oke. Oke, sudah pertanyaan. Jadi kalau kata paling ada groupingnya itu akhirnya bersama, terus linkingnya tadi pada saat penentuan status ini good, ini yellow, apa kan terpesan berbeda. Kadang-kadang ada yang good itu berarti 0 sampai 10%, 1% 2% dia bilangnya yellow, 2% ke atas reject. Nah itu harus sama, nggak boleh dicampur-campur. Kemudian emisi kadarnya antar ininya rate-nya 3%. Terus selisih harinya itu 2 kali paling aman. Jadi kalau di aturan itu 3%. Jadi kita pakai yang pertanyaan apa nih? Mak itu sudah sama internal Korea itu. Oh untuk ukuran. Maksudnya Betul. Jadi kita harus terbiasa untuk kembali ini. Kalau saya ngomong ini jempol saya, jempol saya Mas Budi mungkin masih alis jempol saya. Besaran mungkin jempol saya. Jadi ada jadi acuan. Kalau korek Mamat, berarti kan semua laporan sama ukurannya. Yang bagus sih ya ini pengaris atau apa. Tapi ini bisa dipakai yang bisa ukurannya sama tinggal jempol pembanding. Jadi jempol itu kan nggak bisa, jempol gambar itu jempolnya nggak bisa. Biasanya pulpen ya, jadi kalau pas skripsi ya kan pembandingnya apa dulu ya nggak sih spidol apa gitu, atau dia penggaris nggak tahu kalau ditaruhkan gini kan itu sampai sama dengan ini bentuknya. Pertanyaan? Masih dia mau berangkat? Bangun ini apa? Bagus. Soalnya kan kamu udah berapa? Janganlah belum. Barunya. Eman. Satu ya. kalau dari gambar itu berarti di sini semua. Nah ini. Oke, saya akan dia apa? Ya. Ini nanti ada peran mas ada petang. Oh, Ada petang, ada COH, ada sortir. Tetap bagus, keren. Oke mas Ibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wibisono. Kebetulan saya di tanggung jawab operasional di Pelabuhan
setelah selesai pemanenan itu di mana kata Apa ya? menerima ada sertifikat. Coba. Nah, oh langsung dari sini ya, Ya. gabung ya, gambar truk masuk ada tadi. Nah, jadi setiap panen yang masuk itu tadi dia setelah memenuhi syarat sampai ke stage 4 atau stage 3. Nah, itu dari quality sudah menyatakan itu layak untuk dipanen, barulah petugas itu menyampaikan ke petani untuk melakukan pemanenan. Setelah pemanenan nanti setiap armada itu dibawain apa ya? Ada pencatatan secara mendetail. Jadi petaninya itu dari petugasnya, areanya, terus jumlah panen secara tonase penimbangan di field atau jumlah karung yang secara unitnya berapa karung. Itu nantinya fungsinya untuk tracking di mana secara quality itu diuji di dalam lab setelah jadi proses, itu di trackingnya bisa meruntut sampai ke belakang. Itu nanti yang arahnya untuk standarisasi alur proses ya, alur apa ya, pembelian gitu ya, arahnya nanti ke standarisasi SOP ISO-nya. Jalan ya. Saya kasih contoh dulu saja satu ya.